Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur dan teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang kembali di YouTube Sapi Boil TV. Jangan lupa di subscribe, like, komen, maupun share ya dulur. Karena subscribe itu gratis dulurku, agar channel Sapi Boil TV semakin berkembang dan terus berkarya. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara membuat roti jerami atau wafer jerami, yaitu berupa jerami yang diolah dengan cara memfermentasi secara tradisional atau secara alami, tidak memakai bahan kimia dan tentunya irit biaya ya dulur. Bahan apa yang saya pakai? Simak terus videonya ya dulur. Baik, untuk bahan-bahannya di depan saya ini adalah limbah pertanian atau jerami kering ya dulur, yang nantinya akan saya olah menjadi bahan utama pembuatan roti jerami atau wafer jerami ya dulur. Kebetulan jerami ini teksturnya agak basah atau hampir busuk tapi sudah kering ya dulur. Bahan kedua yang harus disiapkan adalah baskom besar seperti ini. Kemudian untuk penutupnya nanti bisa menggunakan bekas karung sak yang sudah tidak terpakai ya dulur. Dan bahan terakhir atau bahan utama bumbu dari roti jerami ini adalah 1 saset Royco rasa ayam dan garam berodium atau garam dapur ya dulur. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan jerami ini. Menjadi olahan roti jerami adalah dengan menambahkan Royco ya dulur. Tujuan pemberian Royco agar jerami ini mempunyai cita rasa pada saat kita fermentasi ya dulur, atau nantinya pada saat roti jerami ini jadi, jerami ini mempunyai cita rasa yang gurih dan lebih nendang. Begitu ya kira-kira imajinasi si sapi ya dulur. Sehingga ketika jerami dimakan sapi, nafsu makannya jadi lebih lahap ya dulur, dengan cara sederhana, murah, dan irit tentunya. Tidak memerlukan biaya banyak dengan hanya menggunakan Royco dan garam saja ya dulur. Untuk garam di sini saya menggunakan garam beriodium atau garam dapur ya dulur. Fungsinya sebagai penambah cita rasa jerami itu sendiri. Di sini saya menggunakan 2 bahan berupa garam dan Royco. Ini akan saya campur nantinya. Kemudian di sini saya masih menambahkan bahan selanjutnya. Setelah kita siapkan garam dan Royco, kemudian kita siapkan air di timba kecil ya dulur. Ukurannya sekitar setengah timba saja dulur. Tujuan pemberian air ini untuk melarutkan Royco tadi ya dulur. Caranya kita masukkan Royco ke air, tabur sampai merata. Kita aduk-aduk agar larutan Royco tadi bisa tercampur sempurna dengan air ya dulur. Tidak menggumpal lagi bubuk Royco-nya. Terus kita aduk sampai merata. Jika dirasa masih kurang, jangan ragu untuk menaburkan lagi bubuk Royco-nya ya dulur, agar rasanya lebih sedap lagi, lebih gurih, lebih nendang. Sebaiknya kita habiskan saja 1 bungkus Royco ini ya dulur. Kemudian tujuan lain mencampurkan Royco adalah agar jeraminya ini mempunyai cita rasa yang berbeda dari jerami kering lainnya ya dulur. Sebagai tambahan informasi, untuk rasa jerami normalnya itu hambar ya dulur, tanpa rasa asin, gurih, dan sedap. Sehingga wajar jika sapi banyak yang tidak langsung suka ya dulur. Inovasi barunya adalah dengan menambahkan 2 bahan penyedap tadi, yaitu garam dapur dengan Royco. Udah kayak bikin adonan masak kan dulur. Kalau sudah terlarut, langsung kita siapkan jeraminya dulur. Kita ratakan tumpukan jeraminya seperti ini. Kalau sudah rata seperti ini, sudah cukup rapi penataannya. Kita tumpuk-tumpuk seperti ini. Langkah pertama untuk lapisan pertama, kita taburkan garam di atasnya ya dulur. Untuk garamnya di sini saya sengaja tidak larutkan dengan air. Tapi pemberian garamnya di sini saya sistem tabur ke atas jeraminya ya dulur. Kemudian garam ditaburkan di atas lapisan pertama. Lalu saya masih tambah dengan larutan Royco tadi ya dulur. Jika sudah diberi garam lapisan pertama tadi, lalu kita buat lapisan kedua dengan cara menambahkan tumpukan jerami kering di atas lapisan jerami pertama tadi ya dulur. Jadi ini udah mirip tenggo kan dulur, banyak lapisan meskipun tidak ratusan. Gitu ya.
Kok jadi kayak enak gitu ya dulur. Kemudian kita buat lapisan jerami yang kedua ya dulur, dengan cara menumpuk jerami kering lagi di atas lapisan pertama menjadi lapisan kedua ya dulur. Lalu kita ulang langkah pertama tadi dengan menaburi garam lagi secukupnya. Tabur dan ratakan garam di atas lapisan jerami kedua tadi ya dulur. Jangan lupa untuk lapisan kedua kita tetap tambahkan larutan air Royco lagi ya dulur. Cara penaburan air Royco kita tebar-tebarin seperti menabur benih ya dulur. Taburi air Royco sampai merata di atas jerami. Tujuannya tidak lain adalah agar jerami kering ini mempunyai cita rasa dapur yang menggoda nantinya pada saat kita berikan ke ternak sapi ya dulur. Ini cara sederhana atau cara tradisional alami tanpa bahan kimia dulur. Hanya menggunakan dua bahan tadi berupa bahan penguat dan penyedap rasa, yaitu garam dapur atau garam beriodium dan juga Royco. Untuk Royco di sini saya menggunakan rasa Royco ayam ya dulur, agar sapinya juga tahu rasanya kaldu ayam gimana sih gitu loh dulur ya. Biar tidak jeruk makan jeruk, sapi makan daging sapi sendiri ya dulur. Jadi kalau saya menggunakan kaldu sapi nanti jadinya itu akan rasa seperti daging sapi gitu dulur ya. Begitulah alasan saya memilih Royco yang rasa ayam dulur ya. Tujuannya pemilihan Royco ayam ini sebenarnya agar jerami ini mempunyai cita rasa seperti daging ayam dulur ya, bukan daging sapi. Kalau sapi udah jadi sapi makan sapi gitu dulur ya. Nah kalau ayam ini udah mirip kayak ayam goreng si Upin dan Ipin gitu ya dulur. Betul. Back to topic. Tujuan lain Royco ayam ini juga agar sapinya lebih lahap makan jerami dulur, tidak ngambek dan suka pilih-pilih pakan di saat mencari pakan susahnya minta ampun dulur. Solutif banget kan dulur. Roti jerami made in sendiri ini memiliki cita rasa yang tinggi. Bisa dibilang ini udah kayak wafer tenggonya sapi dengan rasa ayam dulur. Setelah lapisan kedua tadi kita taburi Royco, kemudian tutup lagi dengan jerami kering di atasnya ya dulur. Untuk lapisan kedua done, udah selesai. Kemudian lanjut untuk lapisan ketiganya. Caranya sama, yaitu dengan kita menaburi garam di atas jerami yang kering tadi ya dulur. Kemudian kita tebarin larutan air Royco-nya, dan terakhir kita tutup dengan jerami kering lagi ya dulur. Tujuannya kita lapis-lapis seperti ini adalah agar saat proses fermentasinya itu lebih maksimal, lebih cepat dan lebih mudah ya dulur. Buat sedulur sapi poilers bisa mencontoh atau menerapkan video ini, atau bisa juga bebas mencoba sendiri dengan selera dulur sendiri di rumah. At least untuk resep ini saya dapat dari pengalaman dari orang zaman era mbah-mbah dulu ya dulur. Ini kata mbah-mbah dulu. Jerami itu kalau dikasih ke sapi biasanya jarang ada yang langsung doyan le, dan jarang sekali yang langsung mau makan ya dulur, atau istilah Jawanya kikrek ya dulur. Nah dari nasihat dari mbah-mbah tadi, tahun 2021 ini Sapi Poel dan tim berinovasi. Salah satu hasilnya adalah menjadikan jerami menjadi roti atau wafer ya dulur. Tentunya bukan sembarang roti yang layak dimakan oleh manusia ya dulur, melainkan roti jerami atau wafer jerami berkualitas. Tidak kalah lezat dengan wafer tenggo milik orang tua dah pokoknya. Kira-kira begitu isi ungkapan senang sapi kita dulur ya. Dengan adanya roti jerami ini, agar makan sapi jadi lebih lahap ya dulur. Langkah terakhir jika jerami ini sudah jadi, untuk video kali ini saya membuat 3 lapis saja ya dulur. Pastikan racikan bumbunya sudah merata. Kemudian jeraminya sudah ditutupi lagi dengan jerami kering lagi. Kemudian tahap terakhir kita padatkan tumpukan jerami tadi dengan cara diinjak-injak atau kita tekan-tekan seperti ini agar padat ya dulur. Tujuannya agar penguapan udaranya lebih stabil dan juga bagus ya dulur. Kita press terus dengan agak padat agar tekanan udaranya pada saat proses penguapan jeraminya lebih sempurna, lebih bagus ya dulur. Nah ini langkah terakhir. Kemudian tinggal kita tutup dengan karung bekas dan kita taruh di tempat yang kering. Kita diamkan saja dulur ya. Kemudian untuk waktu fermentasi jeraminya ini adalah 1 bulan atau 30 hari saja dulur.
Jadi saran saya saat pembuatan roti jeraminya sekalian yang banyak ya dulur, agar stok ketika panen tiba roti jerami sedulur bisa melimpah sehingga suplai pakan tidak sampai telat ya dulur. Kesimpulan, bahan yang saya pakai untuk video ini adalah: pertama, Royco rasa ayam; kedua, garam beriodium alias garam dapur; dan yang ketiga adalah air dulur. Baik dulur, cukup sekian kesempatan video kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana suara, tutur kata, canda tawa di video ini semata agar dulur-dulur lebih rileks saat materi saya sampaikan ya. Kemudian penjelasan, materi, bahasa, penyampaian, dan suasana kurang nyaman, kurang enak, mohon dimaafkan. Saya Yusuf, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.